Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, Miss akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk pekan sebelumnya, Miss sudah bahas sedikit ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk selanjutnya, Miss akan berikan video pembelajaran. Silakan disimak. Ini untuk melengkapi pembelajaran sebelumnya yang sudah Miss berikan sedikit. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita berupa cerita loh. Disimak ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Doh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Doh. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Doh. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Doh. Hei Doh, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo Doh, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan Doh, bukunya bagus-bagus? Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Doh! Doh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Doh. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Doh. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya? Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat,
yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Doh, bangun Doh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Sejak saat itu, peristiwa turunnya Al-Quran diperingati oleh umat Islam sebagai Hari Nuzulul Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan. Untuk itu kita harus mengetahui dan mengimani hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertama adalah kalamullah. Kalam artinya perkataan. Jadi kalamullah adalah perkataan atau wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat ini menjadi salah satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana mukjizat dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang kedua adalah mutawatir. Mutawatir ini maksudnya adalah bahwa Al-Quran tidak akan mengalami penambahan ataupun perubahan, bahkan pengurangan sedikit pun, sehingga akan terjaga keaslian dan kebenarannya sampai akhir hayat. Kelima adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah, bahwa membaca Al-Quran di mana Al-Quran adalah pedoman hidup manusia akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat. Ketika kita membaca satu huruf pun, Allah akan berikan kita kebaikan yang berlipat ganda. Untuk itu kita sebagai umatnya harus rajin mendalami dan memahami Al-Quran dengan rajin membacanya.